Nama saya Nanang Setiawan. Saya berasal dari Desa Libar, Iya, Dusun Libar, ke Desa Ngrendeng, Kecamatan Sine, iya. Kabupaten Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya pasti sudah tak asing lagi ya dengan salah satu produk pertanian andalan dari Kabupaten Ngawi, yaitu jamur tiram putih. Tiram putih itu adalah salah satu bahan pangan yang menjadi sumber protein alternatif untuk yang dibutuhkan oleh manusia ya. Seiring dengan berjalannya waktu pada kalangan masyarakat modern saat ini, permintaan jamur tiram putih semakin meningkat saja ya tren permintaannya di pasaran. Ternyata jamur putih ini dapat kita buat sendiri di rumah loh. Dengan menggunakan bahan, media, serta peralatan sederhana, jamur tiram putih dapat kita budidayakan di rumah dengan mudah. Budidaya jamur tiram putih ini dapat kita budidayakan baik untuk keperluan lauk pauk sehari-hari untuk pribadi, dan juga untuk makanan camilan, dan juga dapat juga kita jual di pasar konsumen. Bagi Anda yang tertarik untuk budidaya jamur sendiri di rumah, berikut ini adalah nanti kita akan belajar lebih lanjut, melakukan wawancara dengan langsung, yaitu dengan Mas Nanang, yaitu petani jamur tiram putih dari Desa Ngrendeng, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi. Mas Nanang ini adalah merupakan salah satu petani jamur tiram putih yang sukses yang berasal dari Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Petani jamur yang masih tergolong berusia sangat muda ini tinggal di Dukuh Plegungan, Dusun Blibar, Desa Ngrendeng. Ini sudah beberapa tahun terakhir ini menggeluti usaha budidaya jamur tiram putih. Dan alhamdulillah berkat niat dan usaha yang tekun, pada akhirnya Mas Nanang ini dapat menguasai ilmu budidaya jamur tiram putih sehingga omset jamurnya pun ini kian melejit saja. Nah, selanjutnya sobat semut semuanya, berikut akan kita lakukan wawancara singkat dan tentang kita gali ilmu lebih lanjut ya tentang bagaimanakah caranya melakukan budidaya jamur tiram putih dengan Mas Nanang dari Dukuh Plegungan, Blibar, Ngrendeng, Kabupaten Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru. Saya ucapkan selamat datang di channel calon guru. Nah, sobat-sobat semuanya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa beberapa bulan terakhir itu bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia itu dipusingkan dan diramaikan dengan sebuah wabah atau virus, yaitu COVID-19 atau coronavirus. Nah, tentunya sobat-sobat semuanya, di kota-kota besar dan terutama yang berada pada kawasan industri yang banyak pabriknya, itu banyak sekali pengurangan karyawan, yang mana itulah kalau misalkan kita lihat dari wawancara dengan para pengusaha, adalah merupakan salah satu metode yang baik itu adalah dengan melakukan PHK, karena kemungkinan tidak akan bisa lagi berproduksi, apalagi sekarang ini dengan banyaknya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Dan selanjutnya sobat-sobat semuanya, ternyata di luar sana itu ada beberapa sektor perekonomian yang tidak terkena dampak COVID-19, yang mana usaha ini adalah usaha kreatif yang berada di pedesaan, dirintis oleh seorang anak muda yang benar-benar kreatif, dan ini mungkin nanti akan bisa menginspirasi kita semuanya untuk tetap bisa survive dan bertahan hidup di tengah pandemi corona ini. Nah, di sini adalah perlu kalian ketahui bersama, yang ada di sebelah saya ini namanya adalah Mas Nanang. Inilah beliau seorang pengusaha di desa, meskipun di desa adalah dia itu bisa mengusahakan suatu pekerjaan bukan hanya untuk dirinya sendiri dan keluarga, tapi juga menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar. Nah, baiklah, langsung saja kita menuju ke TKP. Baiklah Mas Nanang, silahkan diperkenalkan diri dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi wabarakatuh. saya Nanang Setiawan. Saya berasal dari Desa Libar, Iya, Dusun Libar, ke Desa Ngrendeng, Kecamatan Sine, iya. Kabupaten Ngawi. Ya, di sini seperti yang kita ketahui bersama Mas Nanang, bahwa di sini di luar sana itu banyak sekali sektor usaha yang terdampak COVID-19 ya. Tapi di sini kita lihat Mas Nanang itu
usahanya tidak semakin sepi tapi malah semakin ramai. Ini alhamdulillah kayak gitu ya. Alhamdulillah. Oke, kemudian nanti sobat-sobat calon guru mungkin ingin juga untuk melakukan semacam usaha seperti ini. Itu nanti mungkin Mas Nanang bisa membagikan sedikit ilmunya kepada teman-teman ini ya. Ilmunya sebenarnya mudah saja. Yang penting persyaratannya cuman mau saja, mau melakukan saja. Ya, penting punya kemauan dan niat ya. Ya, yang penting cuman mau saja lah, mau melakukan. Karena nggak ada teknik khusus atau skill-skill yang perlu dipelajari, itu nggak perlu yang rumit-rumit. Pokoknya yang mau aja gitu. Nah, baiklah teman-teman semuanya, untuk membuat jamur tiram putih itu adalah kita menggunakan media yang seperti ini, yaitu yang terdiri dari plastik pembungkusnya, kemudian di dalamnya adalah Serbuk gergaji. ya, serbuk gergaji. Ini nanti bisa menghasilkan jamur yang banyak dan nanti akan memiliki nilai ekonomis yang sangat banyak sekali ya. Sementara itu di luar sana kegunaan jamur itu bisa dimasak dengan makanan-makanan olahan yang bervariasi, bisa dibuat keripik, kemudian buat sop, oseng-oseng dan banyak lagi. Gitu ya. Sekarang ada juga itu yang bikin nugget, banyak sekali. Iya, kemudian Mas Nanang bisa dijelaskan untuk proses awal dari mulai produksi awal sampai jadi jamur itu gimana, Mas? Pertama kita ambil serbuk gergajinya itu dulu. Iya. Serbuk gergaji, bahannya dulu ya. Iya. Bahannya serbuk gergaji, bekatul atau dedak. Iya. Terus kemudian jagung digiling halus seperti pakan ayam. Iya. Buat seperti pakan ayam itu. Kemudian saya menggunakan terigu juga. Kalau terigu itu mungkin banyak petani yang nggak pakai ya, cuman buat perambatan simisilium aja. Oh, iya. Terus kemudian dolomit, kapur pertanian. Oh. Ya itu cuman itu sih. Ya, itu bahan-bahannya. Kemudian pada saat kita sudah menyiapkan bahan tersebut untuk mulai produksi itu diapakan saja itu? Ya pertama serbuk gergaji kurang lebihnya 100 kilo. Terus dicampur dengan semua nutrisi tadi termasuk jagung. Iya. Bekatul dan terigunya itu tadi kira-kira 10% saja. Oh, 10% dari si serbuk itu tadi. Iya, iya. Terus lalu dolomitnya itu mungkin bisa 2 kilo lah, 2 kilo mungkin cukup. Iya. Nah sudah gitu diaduk aja, dicampur, diaduk. Iya. Sudah gitu diratakan, kasih air kira-kira gimana ya, ngukurnya itu 20% basahnya itu. Kelembabannya itu mungkin 20% itu. Iya, iya. Setelah itu nanti dikemas ya, dikemas seperti itu. Sebelum dikemas itu baiknya itu kalau petani jamur itu menyebutnya pelapukan. Dilapukan dulu sekitar 24 jam. Jadi misalkan ngaduknya hari ini, nah ngemasnya ini besok itu gitu. lebih baik itu, lebih Iya, bagus. Kemudian kalau sudah jadi kemasan, langkah berikutnya direbus ya? Ya betul sekali, sterilisasi. Iya, iya. Tahap sterilisasi. Open lah. Atau mungkin istilahnya itu bukan direbus ya. Kalau misalkan direbus itu kan dimasukkan air. Ya dimasukkan air. Kalau ini namanya dikukus ya, betul. Ya, dikukus. Atau bahasa Jawanya didang gitu ya. Didang. Nah, didang. Oke, nanti sudah jadi seperti ini, nanti didang atau dikukus itu dalam jangka waktu berapa lama nanti biasanya? Waktunya itu misalkan kita sudah mencapai derajat ke 100 derajat Celcius, itu tinggal ditunggu 3 jam saja, insya Allah sudah steril, sudah bisa. Kalau masih kurang yakinnya lagi, sekitar 4 jam lah, boleh ditambah sedikit. 4 jam, 3 jam sampai 4 jam dari suhu 100 derajat Celcius stabil ya. Iya. Stabil. Itu ada suhu 100 derajat Celcius, kita tahu karena dalam alatnya itu ada speedometernya ya itu ya. Ada alat ukurnya. Iya, misalkan ada juga yang pakai dream ya namanya. Yang bekas oli itu nanti dikasih bungkus plastik itu ketika itu kan namanya juga plastik ya, kalau ada tekanan, ada uap kan pasti nekan. Nah itu kalau sudah kenceng itu ya agak dibuka sedikit, itu sudah tinggal saja tunggu agak lama, tapi kalau itu sekitar 7 jam atau 8 jam gitu. Kemudian kalau misalkan
itu nanti sudah selesai dinanak tadi, kemudian diturunkan langsung ditaruh di rak untuk pertumbuhan jamurnya atau didiamkan dulu? Bukan. Setelah tahap sterilisasi itu nanti masih ada lagi tahap namanya pembibitan. Jadi di mana si media ini disemai bibit jamur tiram putih. Gitu. Jadi nah itu tadi itu tahap yang istilahnya agak menentukan sih ya. Karena waktu penanaman mulai dari sterilisasi itu ke pembibitan itu agak sedikit apa ya namanya intan ya kalau agak sedikit harus waspada misalnya, harus Karena berhati-hati lah. kunci keberhasilannya ya Ya di situ itu ya betul sekali di tahap sterilisasi sampai ke pembibitan. Mungkin cuman itu saja tahapan yang harus benar-benar diperhatikan lah. Iya. Kemudian setelah itu nanti barulah ditaruh di tempat pemanenan itu ya. Iya, nanti kalau bisa itu sebelum di tempat pemanenan itu alangkah baiknya itu ada namanya itu ruang inkubasi ya. Iya. Kalau kalau bahasa Jawanya dipep lah ya, biarkan saja di ruangan. Yang penting di ruangan. Ya itu paling enggak berapa jam? Berapa hari? Nah itu tergantung, misalkan 2 minggu itu sudah mencapai sekitar hampir 50%. 50% itu 2 minggu. 2 minggu dari pembibitan dimasukkan disemai di media ini. Waktu 2 minggu kemudian miselium itu akan sekitar 50%. Nah berarti nanti jadinya adalah seperti ini ya nanti? Ya kurang lebih ini sekitar sudah 1 bulan. Sedangkan jamur itu tumbuh pertamanya sekitar 5 minggu dari bibit ditanam. Iya. 5 minggu bibit ditanam itu sudah mulai tumbuh pertama si jamur tiram tersebut. Kemudian dari satu log ini kan kalau misalkan para pengusaha jamur tuh menyebutnya ini adalah namanya log ya. Satu log ini kemungkinan itu bisa panen mulai dari awal panen pertama sampai habis itu berapa bulan? Itu kurun waktu 3 bulan lah ya. 3 bulan ya. Itu yang waktu-waktu produktif. Maksudnya produktif itu tumbuhnya itu masih produktif. Jadi misalkan 1, 2, 3 bulan itu bobotnya masih produktif, masih tinggi, masih besar. Misalkan 1,5 on, 2 on, 1 on seperti itu. Misalkan 3 bulan masih belum dibuang ya, masih disimpan saja, itu masih tumbuh. Gitu. Cuman kan sudah nggak produktif. Misalkan kalau masih untuk kita yang usahanya dari itu ya, kalau bisa diganti kan ganti lagi. Jadi tumbuh pertama misalkan ini nanti si backlog tersebut ini tumbuh pertama 1,5 on, tumbuh kedua sekitar 1,5 on lagi kan sudah 3 on. Nah tumbuh ketiga itu baru lagi nanti 1 on atau setengah on, ya bervarian. Tapi rata-rata satu backlog ini menghasilkan 4 ons untuk satu backlog. Untuk masalah harga Mas, untuk harga kalau misalkan sudah jadi jamur itu di pasaran rata-rata per kilo tuh jamur tiram itu laku berapa? Kalau di sini ya di tempat saya ini jamur tiram per kilo itu diambil tengkulak. Iya. Diambil tengkulak itu 10.000 per kilogram. Iya. Kalau konsumen beli jamur itu kurang lebih 12 atau 14 gitu. Ya itu anggap saja selisih 2.000 itu adalah laba pedagangnya pengecernya gitu ya. Jadi di sini sobat-sobat semuanya kita itu usaha ini dapat membuka mata kita. Ternyata itu meskipun kita berada di desa, hidup di kampung, itu ternyata dengan kreativitas dan tekad yang kita miliki itu akan bisa membuahkan sesuatu hal yang indah ya. Bukan hanya untuk kita dan keluarga, tapi juga untuk masyarakat sekitar. Nah nyatanya Mas Nanang ini hanya mengelola satu bisnis yaitu jamur tiram putih ini itu bisa memperkerjakan sekitar 12-15 orang per hari untuk istilahnya memasukkan serbuk gergaji ini untuk diproduksi jamurnya. Kemudian ada beberapa di antara mereka juga yang juga menjadi pengecernya juga gitu ya. Jadi ini kalau misalkan ada teman-teman itu ingin
usaha seperti ini sebenarnya bisa ya Mas ya. Kalau Bisa, misalkan pasti bisa. misalkan kita itu ingin setiap hari panen, setiap bulan panen tuh bisa ya. Bisa, Misalkan tinggal diatur iya, saja. diatur itu. saja untuk pengaturannya itu misalkan di bulan pertama ini membuat sekitar 1000 atau 2000 log. Iya. Kemudian bulan kedua juga segitu, bulan ketiga dan seterusnya. Itu akan tiap hari bisa panen ya. Iya, Dan seperti tentunya untuk jamur ini kebutuhannya selalu meningkat ya di pasaran. selalu meningkat. Karena di sini adalah merupakan salah satu produk makanan yang Alternatif ya mungkin ya. Alternatif. Misalkan di situ ada banyak kandungan nutrisi yang setara dengan makanan yang lain. Misalkan ada di ayam, di jamur sudah ada. Iya. Jadi gizi atau pokoknya nutrisi yang ada di jamur itu ya salah satu alternatif untuk kita. Jadi kalangan manapun mungkin bisa mengkonsumsinya. Kalangan bawah, menengah, ke atas ini bisa mengkonsumsi jamur ini. Dan ini tentunya sangat alami sekali, tanpa bahan pengawet, tanpa bahan-bahan yang berbahaya. Kemudian selanjutnya Mas Nanang, apakah pernah ya kalau misalkan ini dijual dalam bentuk jamur, itu kan kalau misalkan diambil tengkulak itu 10.000, kalau misalkan diambil oleh pembeli langsung itu adalah 12.000. Apakah boleh kalau misalkan nanti ada teman-teman yang ingin mencoba untuk membudidayakan jamur di rumah, mungkin untuk keperluan sayuran sendiri, kebutuhan mereka sehari-hari, apakah boleh kalau misalkan beli hanya loknya saja untuk dikembangkan di rumah nanti? Bisa saja. Soalnya hampir 70% ya dari pembuatan produksi backlog ini untuk memang bener-bener dijual, maksudnya untuk pemesanan untuk. Iya. Jadi istilahnya itu ya sama-sama untung, cari untung semua. Jadi juga kita memudahkan si pelaku usaha yang menumbuhkan jamur ini agar supaya mereka istilahnya itu tidak kerepotan untuk bikin sendiri atau gimana. Jadi lebih enak aja tinggal, dan lagi pula itu yang lebih terpenting lagi itu semua itu bisa berbudidaya jamuran. Oh iya. Pak Marti. Jadi entah itu di rumah atau mungkin di kebun. Siapa saja. Jadi tinggal misalkan ada yang berminat ingin berbudidaya jamur ini, bisa saja atau cek lokasi di sini misalkan. Iya, ini tepatnya di Dusun Plegungan ya. Plegungan Dusun Blibar, Desa Ngrendeng, Sinengawi. Ya. Dan kemudian untuk harganya satu log ini kira-kira berapa Mas? Satu log ini saya jual di sini Rp2.000. Nah, Rp2.000 itu harga di sini ya Pak Mariadi. Jadi untuk biaya pengiriman dan sebagainya Mas nanti ada pembicaranya lebih lanjut lah. Soalnya intinya harga net kalau di sini adalah 2.000 ini ya, sudah bisa menanam jamur sendiri, budidaya jamur di rumah nih ya. Ya, dan itu bisa dihitung kok. Iya. Bisa dihitung dengan modal sekian menghasilkan berapa tadi kan masih ingat tadi. Nah, itu bisa dikalkulasikan sendiri. Dan lagi pula yang terpenting itu di sini sudah saya survei ya, saya survei itu harga terendah 10.000 di tempat saya ini. Khususnya di wilayah di Kabupaten Ngawi ini harga terendah 10.000. Iya. Di tempat-tempat lain lebih petani saya itu 12 terus lebih semua. Banyak. Sini termasuk murah 10.000 itu per kilonya. Kemudian bagi sobat semua mungkin yang berniat untuk budidaya jamur di rumah, nanti bisa tonton video dari awal sampai akhir, bisa sajikan proses pembuatannya. Dan kemudian kalau kamu yang nggak ingin repot-repot untuk membuat log seperti ini, nanti bisa berkunjung ke Desa Ngrendeng, tepatnya di Plegungan ya, ke tempatnya Mas Nanang langsung. Di sini ada ribuan log jamur yang sudah siap edar dan siap panen. Nah, kalau misalkan sobat ingin tahu lebih lanjut, silahkan hubungi kontak di link deskripsi video ini, sudah saya taruh di sana. Kemudian kalau misalkan sudah jadi jamur, ini kira-kira nanti mulai dari perawatan awal sampai nanti pemanenan itu gimana Mas? Nah, itu poinnya ya. Jadi mudah sekali untuk perawatan pemeliharaan si backlog ini. Misalkan ini kan miselium sudah tumbuh semua putih, sudah merambatan, sudah bagus putih ini kuning. Ini ditunggu sekitar 5 sampai 1 minggu. 5 hari sampai 1 minggu. Ini sudah tumbuh jamur pertamanya. Ini pasti sudah tumbuh, dan nanti
kalau sudah tumbuh ini dibuka saja, nggak apa-apa. Ini saya biasa buka itu di kandang tadi, dibuka. Perawannya tinggal disemprot air saja. Iya, Semprot air, ya maksudnya jangan sampai terlalu basah banget, jangan. Yang penting ini nggak kering saja. Oh, lembab terus ya? Iya, tadi? masih lembab lah. Yang penting jangan sampai basah. Woi, bahasa Jawanya koploh-koploh itu. Iya. Itu karena bisa mengundang hama. Iya. Hama semacam, kalau di sini mimik namanya apa itu. Iya. Nah, itu akan beranak pinak di sana. Lah, anaknya itu seperti ulat kecil-kecil itu. Nah, itu yang memakan si miselium itu tersebut. Oh, gitu. Jadi perawannya tinggal disemprotin aja, nggak usah terlalu basah banget. Cukup misalkan kalau di daerah panas ya, memang daerah panas sehari cukup ya 2-3 kali penyemprotan gitu aja sih Pak Murid. Mungkin itu saja untuk misalkan ada hama atau segala macam, misalkan sudah ada ini, termasuk sudah ada apa ya, ada penghuninya ini sih. Ini sudah ada penghuninya ini. Penghuni tersebut kalau teman-teman takut dengan bahan kimia ya. Iya. Nah, ini kan yang lebih penting lagi nih. Untuk lebih supaya organiknya lagi, ini dibuka saja yang lebar, kalau enggak ini dibuang saja plastiknya ini. Iya. Itu air di selang itu dari keran itu disemprotanin saja sampai benar-benar Basah. ya, sampai benar-benar ini semua air. Nah, nanti sudah keluar sendiri si tersebut. Iya. Si makhluk tersebut. Nah, jadi tunggu saja sekitar 5-10 hari pasti akan tumbuh lagi. Oh, iya. Mudah sekali. Kira-kira dari satu log itu kalau misalkan di rata-rata tuh menghasilkan berapa kilo jamur, Mas? Dari awal sampai akhir? Satu log ya? Iya. Satu log ya itu tadi 3-4 on lah. Oh, 3-4 Iya, on. 3 Lumayan sampai- banget ya berarti ya. Ya, misalkan 1 onnya di sini 1.000 kan? Berarti kalau 3 on kan sudah 3.000. Iya, iya. Seperti itu dengan modal Rp2.000. Dan sekarang itu saya rasa jamur itu sudah gimana ya, Pak Mariti? Misalkan kita mau menginvestasikan, misalkan kan banyak nih, misalkan saya pegawai bank. Wah, ini masih ada uang tabungan. Biasanya kan wah untuk ayam saja itu. Nah, ini alternatif ini. Alternatif ramah lingkungan. Iya. Pertama kan ya ramah lingkungan dan mudah perawatan. Dan tentunya tidak padat modal ya. Ya, tidak Kalau padat misalkan kita pelajari dari proses awal sampai akhir, itu adalah kita mengeluarkan modal itu hanya dari awal pembuatan, nanti setelah jadi log seperti ini ditaruh, kita tinggal panen saja, tidak perlu kita istilahnya membeli pakan seperti kalau ternak-ternak itu ya. sekali membersihkan kotoran, dan belum lagi nanti kan ini yang ramah lingkungan itu tadi ya, yang terpenting itu tadi ya. Mungkin seperti itu, lebih ada lebihnya lah, pokoknya lebih sekali. Satu lagi itu nanti untuk pemanenannya itu setiap hari ya. Oh, setiap hari bisa Setiap panen hari, ya. bukan bisa tapi harus sih. Kalau kriteria sudah memenuhi dipanen, itu ya harus diambil. Soalnya kalau ditunggu-tunggu lagi nanti akan membusuk. Oh lah iya, nanti akan ada hewannya juga ya di sana ya. Iya, betul sekali. Jadi harus tepat waktu lah intinya gitu ya, kalau Iya, misalkan mau gitu. dipanen itu. Jadi pekerjaannya cuman manenin aja setiap hari. Baiklah sobat-sobat calon guru semuanya, kita telah melakukan wawancara dengan Mas Lanang, yaitu pengusaha jamur dari Dusun Blibar, tepatnya di Dukuh Plegungan, Desa Ngrendeng. Semoga ini bisa menginspirasi kita, terutama menginspirasi anak muda di Indonesia, bahwa untuk mencari pekerjaan itu kita tidak harus pergi ke kota, dan kita bisa membuat pekerjaan sendiri di rumah, berwirausaha, bahkan kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.